Puji Tuhan sudah hari keempat ya di tahun ini. Ya, itu semua anugerah Tuhan ya. Ya, semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menolong sampai detik ini. Teman-teman, saya akan lanjutkan sharing saya gitu tentang mengapa saya percaya. Mengapa saya percaya? Saya sudah sharing 1-3 gitu. Satu itu dari sisi kebudayaan, sosiologi ya. Yang kedua dari sisi hukum alam ini gitu ya, hukum entropi gitu. Lalu yang ketiga dari sisi keindahan alam ini gitu ya. Wow, sangat rumit, kompleks itu DNA juga manusia. Nah, yang keempat ini saya mau sharing dari sisi moralitas manusia. Dari nilai etis manusia gitu, etika gitu. Nah, moral itu ini baik, ini jahat gitu ya, baik atau jahat. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir moralitas manusia itu objektif atau subjektif nggak sih? Objektif itu sudah ini benar, ini salah, ini jahat, ini baik. Jadi sudah tertentu gitu, nggak dipengaruhi oleh apa-apa. Kalau subjektif itu dipengaruhi oleh kita. Contohnya, oh ini menurut saya ini baik, ini menurut saya jahat gitu. Jadi ada pengaruh diri kita gitu. Mungkin kita akan secara sepintas kita akan mengatakan kayaknya moralitas manusia itu terjadi secara subjektif deh. Karena apalagi zaman kita sekarang ini yang sangat kental dengan relativisme gitu ya. Yang ya itu baik menurut kamu, ya ini jahat menurut saya. Ini kan ya moralitas itu relatif aja lah gitu ya. Itu mungkin kita akan menjawab secara singkat seperti itu. Tapi kalau contohnya kita akan mikirkan lebih dalam lagi teman-teman. Kita akan coba tes ya, contohnya kayak gini, tentang membunuh itu jahat atau baik. Coba bertanyakan kepada orang-orang, anak kecil, anak besar, orang yang sudah berpendidikan, belum berpendidikan, di zaman sebelum Masehi, sesudah Masehi, sampai sekarang. Coba bertanya. Saya yakin bahwa kita akan satu suara mengatakan bahwa membunuh itu jahat. Satu suara. Atau contohnya mengasihi itu jahat atau baik. Kita akan mengatakan itu baik. Ada satu kesepakatan gitu bahwa ini baik, ini jahat. Jadi ada sesuatu yang sudah tertentu gitu. Ini sudah kayak memang sudah garisnya kayak gitu memang. Sehingga kalau contohnya kita akan lebih dalam ya, kita akan melihat moralitas itu sebenarnya objektif. Teman-teman bisa melakukan studi lebih lanjut lagi tentang moralitas manusia. Tapi secara singkat, moralitas manusia itu objektif. Karena kalau moralitas subjektif itu kan sangat sulit sih. Dunia ini akan hancur ya. Contohnya kayak gini, ada seorang yang datang gitu, dia mencuri gitu. Lalu ada orang, kenapa kamu mencuri? Itu salah loh, itu dosa gitu. Lalu dia bilang, menurut saya itu mencuri itu baik kok gitu. akan sangat sulit. Karena kan moralitas tergantung pribadi. Enggak ya. Kita akan sadar bahwa dunia ini mengajarkan kita bahwa moralitas itu objektif. Ini salah, ini baik, ini benar, ini jahat gitu. Nah, teman-teman, setelah kita paham bahwa ini objektif, moralitas itu objektif, kita akan bertanya bahwa apa yang menjadi jaminan bahwa ini salah, ini benar, ini jahat, ini baik. Dan juga apa yang menjadi sumber gitu, apa yang menjadi dasar dari moralitas kita itu. Kan moralitas ini kan objektif juga, tidak berubah dari zaman ke zaman gitu, lalu terjadi secara universal gitu. Apa yang menjadi dasar bagi kita bahwa ini benar, apa yang menjadi jaminan? Kita akan sangat sulit untuk memahaminya, kecuali ketika kita menganggap bahwa, dan melihatnya itu dari sisi kayak ini, bahwa harus ada pribadi yang lebih besar daripada kita, yang memiliki moralitas juga. Harus ada pribadi yang bermoral, yang menanamkan itu kepada kita, dan dia harus lebih besar daripada kita. Sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa saya percaya, yaitu kenyataan bahwa moralitas manusia itu terjadi secara objektif. Itu memberikan konfirmasi bahwa harus ada pribadi yang lebih besar, yang memiliki moral, yang memiliki moralitas, sehingga moralitas itu bisa menjadi sumber, bisa menjadi dasar, dan bisa menjadi patokan, ini jahat, ini baik. Dan itulah Tuhan, itu adalah Allah. Sehingga itulah alasan mengapa saya percaya. Moralitas objektif mengkonfirmasi bahwa harus ada pribadi yang memiliki moral yang lebih tinggi, dan dia itu adalah Tuhan, dan dia adalah Allah. Semoga ini bisa memberkati, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar teologi secara santai saja. Oke, thank you ya.